Hi guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Halo, assalamualaikum teman-teman. Dalam rangka mau menyambut hari kemerdekaan, kita bikin kue bernuansa merah putih yuk. Kue nona manis ini tampilannya cantik, rasanya enak. Mau tahu gimana prosesnya? Ikuti sampai akhir ya. Nah, berikut ini adalah resep-resep yang kita butuhkan. Sekarang kita akan membuat adonan bahan A dulu. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur ukuran sedang bersuhu ruang. Kemudian tambahkan juga gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau setara dengan 100 gram. Aduk-aduk sampai gulanya setengah larut. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah setengah larut, kita masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 15 sendok makan, dan tambahkan juga air santan sebanyak 200 ml. Air santan ini aku dapatkan dari setengah bungkus santan instan ukuran 65 ml, kemudian ditambahkan air. Nah, ini kita tuangnya sedikit-sedikit dulu, kita aduk sampai nanti tepungnya larut, kemudian kalau sudah larut boleh kita masukkan semua santannya, supaya proses mengaduknya bisa lebih mudah. Nah, kalau sudah selesai, ini kita sisihkan dulu ya. Lalu lanjut kita akan membuat bahan B. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 3 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan juga air santan 200 ml yang aku dapatkan dari sisa setengah bungkus santan instan di bahan A tadi. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tepungnya larut. Di proses ini, teman-teman juga bisa menambahkan vanili cair ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan tambahkan pewarna merah secukupnya saja. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, kemudian ini akan kita masak di atas kompor menggunakan api sedang saja. Masak sambil diaduk-aduk sampai nanti teksturnya menjadi mengental. Aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini sudah mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, apinya bisa kita matikan. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam bahan A tadi. Lalu ini akan kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dalam membuat kue nona manis ini, teman-teman, selain menggunakan whisker bisa juga loh menggunakan mixer. Tentunya kalau menggunakan mixer akan lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga. Nah, ini udah tercampur rata, tapi menurut aku ini warnanya masih kurang cerah, jadi aku akan tambahkan beberapa tetes lagi pewarna merahnya, supaya nanti hasilnya bisa jauh lebih cantik. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah tercampur rata. Selanjutnya, ini akan kita saring ya, supaya nanti adonannya bisa teksturnya halus dan juga tidak ada yang bergerindil. Nah, ini sudah selesai disaring, hasilnya juga tentunya lebih halus. Seperti ini, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahan C, tapi teman-teman, ini kompornya masih dalam keadaan mati ya, jadi apinya belum hidup. Masukkan terigu 3 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, setengah sendok teh garam, dan juga santan sebanyak 300 ml. Santan ini aku dapatkan dari santan instan 65 ml yang aku tambahkan air. Aduk dulu sampai tepungnya larut. Nah, kalau sudah ini boleh disaring dulu atau bisa juga langsung dimasak. Sekarang nyalakan apinya, kita akan masak sampai mengental, tapi nanti mengentalnya ini teksturnya tidak seperti bahan yang B. Jadi cukup mengental seperti ini. Dimasak saja menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya nggak gosong. Nah, kalau teksturnya sudah mengental seperti ini, matikan api kompornya, kita aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Nah, ini uap panasnya sudah hilang. Selanjutnya, kita bisa masukkan adonan ini, adonan bahan C ini ke dalam plastik segitiga atau bisa juga menggunakan botol kecap saus ya, teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan cetakan talam diameter 5 cm yang sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis. Kemudian kita akan tuang adonan merahnya. Ini jangan sampai penuh ya, teman-teman. Sisakan sedikit ruang untuk adonan putihnya. Nah, kalau udah, kita semprotkan adonan putih di bagian tengahnya seperti ini. Selain pakai plastik segitiga, teman-teman juga bisa pakai botol kecap atau botol saus ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, adonan ini siap untuk dikukus. Di sini sudah aku siapkan kukusan yang sudah dipanaskan dan airnya ini sudah mendidih. Masukkan cetakan berisi adonan. Kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Oh ya teman-teman, untuk tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak jatuh ke dalam kue ya. Ini aku sempat kelupaan tapi akhirnya aku ingat kok. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya sudah matang. Kita keluarkan kuenya dari kukusan dan biarkan kue ini dingin dulu ya. Jangan langsung dikeluarkan dari cetakan supaya tidak rusak. Setelah dingin, ini bisa kita lepas. Cara mengeluarkannya pun gampang. Cukup ditekan bagian pinggirnya. Tuh, seperti ini. Gampang kan? Nggak lengket sama sekali. Lakukan hal yang sama sampai semuanya terlepas dari cetakan.
Kalau untuk ide jualan, ini sebaiknya kita pakai sarung tangan atau setidaknya cuci tangannya hingga bersih supaya semua makanan yang kita buat itu tetap higienis ya teman-teman. Udah deh jadi, gimana? Gampang kan buatnya? Hasilnya cantik banget ya. Udah deh jadi, gimana? Gampang banget kan buatnya? Hasilnya juga cantik banget, apalagi ditambah dengan potongan daun pandan seperti ini, bikin hasilnya jadi makin cantik, manis seperti namanya, kue nona manis. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 28 pieces kue nona manis. Nah, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa packing menggunakan mika seperti ini. Tuh, bisa cantik banget kan? Dan bisa juga ditambah dengan stiker untuk menambah nilai jualnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai stiker, ini juga sudah cantik banget kok. Tuh cantik banget ya hasilnya teman-teman. Warna merah putihnya ini cocok banget kalau dijadikan sajian ketika nanti hari kemerdekaan. Cocok banget untuk acara 17-an nanti. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini teksturnya lembut, kenyal, dan bagian putihnya itu lumer banget di mulut. Sekarang aku cobain, bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, gurih santannya juga berasa. Langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan sebuah wadah, lalu masukkan 2 butir telur berukuran sedang, ini suhu ruang. Kemudian tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, teman-teman boleh pakai TBM atau Ovalet. Silahkan pilih salah satu, kemudian di sini aku juga menambahkan setengah sendok teh vanila cair, atau boleh diganti dengan vanili bubuk 1/4 sendok teh ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang bertahap, dari yang terendah ke yang paling tinggi, sampai nanti adonannya mengembang, kental, dan juga berjejak. Nah, setelah adonannya mengembang dan juga kental kaku seperti ini, selanjutnya kita matikan dulu mixernya dan kita akan masukkan bahan cair yang terdiri dari 150 ml susu cair. Aku mendapatkannya dari 1 saset susu kental manis yang dilarutkan dengan air, totalnya 150 ml ya teman-teman. Kemudian ini akan kita mix lagi dengan kecepatan yang bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya menjadi kental, mengembang, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, kurang lebih sekitar 5-8 menit ya teman-teman. Nah, kebetulan kalau di mixer aku 5 menit di mix dengan kecepatan yang paling tinggi, hasilnya sudah mengembang seperti ini. Hasilnya kental dan juga berjejak. Kemudian matikan dulu mixernya, disisihkan sebentar. Kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 15 sendok makan atau setara dengan 150 gram tepung terigu segitiga biru atau protein sedang. Tambahkan susu bubuk 30 gram atau 1 saset ya teman-teman. Kemudian kedua bahan ini akan kita ayak sampai nanti butirannya jadi lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Nah, di sini aku juga menambahkan pasta stroberi. Untuk takarannya kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau disesuaikan dengan tingkat warna yang teman-teman pengen. Kita mix lagi menggunakan mixer, tapi sebelumnya diaduk dulu supaya tepungnya tidak bertebangan. Kita mix sebentar saja ya teman-teman, hanya sampai tercampur kurang lebih sekitar setengah menit sampai 1 menit maksimal dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Pada tahap ini teman-teman nggak boleh kelamaan atau over mix ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak turun dan hasilnya bantat kalau kelamaan. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tapi warnanya masih terlalu pucat menurutku, jadi aku tambahkan pewarna warna merah rose, kemudian aku aduk lagi dengan menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bagian bawah supaya nanti adonannya bisa mengembang dengan sempurna. Dan supaya adonannya tidak turun, teman-teman mengaduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya, tandanya sudah tercampur rata. Apabila di bentangan seperti ini adonannya tidak terputus. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Aku pakai cetakan talam yang ukurannya besar dan diolesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Sekarang kita akan masukkan adonannya ke dalam cetakan, tapi sebelumnya di sini sudah aku siapkan timbangan. Kita akan timbang satu persatu ya teman-teman supaya nanti hasilnya bisa sama besarnya. Jangan lupa kita nolkan timbangannya supaya nanti bisa lebih akurat. Dengan bantuan 2 sendok kita masukkan adonannya sebanyak 1,5 sendok makan atau seberat 15 gram. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita hentakkan beberapa kali supaya nanti adonannya bisa lebih rata dan juga gelembung yang terperangkap bisa keluar.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Semuanya kita masukkan 15 gram. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet nimbangin satu-satu, bisa dikira-kira aja, kira-kira 3/4 tinggi dari cetakan ya. Kalau terlalu sedikit nanti adonannya kecil banget, tapi kalau terlalu penuh nanti adonannya bisa meluap gitu loh. Jadi bentuknya kurang cantik. Nah, ini cetakannya sudah berisi adonan semua dan sekarang kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan kelakat yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kalau teman-teman mau beli kelakat yang sama, silahkan cek link di description box, nanti aku taruh linknya di situ ya. Kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan, disusun rapi seperti ini, lalu kita tutup dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit atau sampai kuahnya matang menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan untuk tutup panci yang datar dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ya teman-teman. Dan setelah 20 menit dikukus, ini hasilnya sudah mengembang dengan sempurna, hasilnya Masya Allah cantik banget. Ini dia hasilnya teman-teman, jadi sudah selesai tahap pertama, kita akan langsung keluarkan dari cetakan ya, supaya nanti bisa langsung dipakai untuk pengukusan yang berikutnya. Cara mengeluarkannya gampang banget, tinggal dipejat-pejat aja bagian pinggirnya, kemudian dicungkil sedikit, udah langsung keluar, gampang banget ya, soalnya kan tadi sudah kita olesi dengan margarin, jadi insya Allah tidak lengket. Alhamdulillah hasilnya mengembang dengan sempurna, bagian bawahnya juga mulus, dan tidak ada yang lengket sama sekali ya teman-teman. Dan sebelum kita lakukan proses pengukusan pada adonan yang berikutnya, jadi cetakannya kita lap dulu menggunakan tisu dan diolesi lagi dengan margarin tipis-tipis supaya adonan yang berikutnya nanti tidak lengket ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, setelah semua selesai dikukus dan hasilnya sudah sedikit hangat, tidak panas ya teman-teman, kita akan memberikan topping di bagian atasnya. Di sini sudah aku siapkan buttercream dan juga keju parut. Lihat deh teman-teman, ini gemoy banget bentuknya dan lembut banget, mengembang sempurna, nggak ada keras-keras sama sekali ya, karena dia benar-benar lembut banget. Caranya gampang banget, kita tinggal oleskan saja buttercream secukupnya merata di bagian atas seperti yang ada di video. Kalau untuk buttercreamnya di sini boleh bikin sendiri, aku sudah pernah share resepnya dan juga bisa beli langsung di TBK ya teman-teman. Nah kemudian kalau sudah merata tinggal kita masukkan aja ke dalam parutan keju. Hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya dirasa kurang rapi, teman-teman bisa bantu rapikan dengan jari ya, tapi pastikan tangannya sudah bersih ketika kita proses pengolesan ini, jadi supaya lebih higienis ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir atau menemukan channel YouTube aku Ratri Oktaviani, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nantinya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi setelah diberikan topping keju parut, kita bisa berikan atau bisa tambahkan selai stroberi supaya hasilnya jadi makin cantik seperti ini. Atau teman-teman bisa ganti dengan topping yang lainnya sesuai selera teman-teman aja ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil yang super banyak banget, kurang lebih sekitar 39 pieces. Super duper banyak banget ya teman-teman hasilnya. Tampilannya cantik, warnanya menggoda banget, dan ini aromanya enak banget deh. Kalau dilihat dari dekat seperti ini penampakannya, jadi gemoy banget, lembut, lentur, tidak keras sama sekali karena mengembang dengan sempurna. Dan ketika dibelah juga terasa banget kelembutannya teman-teman. Lihat deh teman-teman, bagian dalamnya benar-benar halus banget ya, seratnya cantik banget pokoknya. Resep ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah, bisa untuk ide jualan, isian snack box, atau untuk sajian acara penting seperti arisan, perkumpulan keluarga, atau yang lainnya, atau untuk sajian bersama keluarga juga cocok banget. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya ya. Kita siapkan air putih, susu UHT, pewarna makanan warna merah, kemudian di sini ada 2 mangkuk gula pasir, ini beratnya 130 gram atau 8,5 sendok. Kemudian ada Nutrijel, aku pakai rasa stroberi dan juga agar-agar plain atau tanpa warna, tanpa rasa. Oke, sekarang lanjut kita akan mulai ya. Siapkan panci, kemudian masukkan 130 gram atau sebanyak 8,5 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan jelly Nutrijel, tapi ini fruity acidnya tidak kita masukkan ya, dimasukkannya nanti setelah selesai masak. Kemudian ini kita aduk dulu supaya nanti nggak menggumpal. Nah setelah itu tambahkan air, ini takarannya sesuai dengan yang ada di kemasan, yaitu 700 ml. Kalau sudah, ini kita aduk dulu supaya nanti bisa merata. Nah seperti ini kira-kira. Kemudian untuk mempercantik dan mempertegas warna merahnya, aku menambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna merah, sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Kemudian ini siap untuk dimasak. Oke, selanjutnya kita akan hidupkan apinya, pakai api sedang saja. Kita akan masak ini air dan juga jelinya sampai nanti mendidih ya teman-teman. Bisa diaduk sesekali. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, bisa matikan apinya. Kemudian aduk terus sampai uap panasnya hilang.
Setelah uap panasnya hilang, kita masukkan fruity acidnya seperti ini. Kemudian aduk lagi rata. Nah, ini jelinya sudah jadi, kita akan pindahkan ke dalam cup. Di sini aku sudah siapkan cup cetakan puding ukuran 65 ml. Tuang jeli sepenuhnya, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai jelinya habis dituang ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu sampai jelinya set ya. Nah, ini sepenuhnya udah set seperti ini teman-teman jelinya, jadi kalau ditekan udah keras. Kemudian siapkan piring kecil dan kita akan keluarkan jelinya ini dari cup. Selanjutnya kita akan belah menjadi dua seperti ini. Lalu masukkan setengah potong ke cupnya tadi. Nah, seperti ini. Jadi tinggal separuh ya per cupnya. Dan setengah potongnya lagi kita masukkan ke dalam cup yang masih baru. Udah deh jadi. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya sudah mendapatkan cup baru dan dalam keadaan setengah potong. Nah, ini dia hasilnya. Kita mendapatkan 24 cup yang berisi setengah jeli warna merah. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan membuat puding susunya. Siapkan panci, kemudian masukkan gula sebanyak 130 gram atau setara dengan 8,5 sendok makan. Kemudian masukkan juga agar-agar tanpa rasa, tanpa warna. Nah, ini kita aduk dulu supaya nanti tidak menggumpal. Masukkan juga susu UHT sebanyak 800 ml atau teman-teman juga bisa mengganti susu UHT dengan santan atau juga susu kental manis yang dilarutkan dengan air. Kalau sudah, ini kita aduk kembali sebentar saja, kemudian siap untuk dimasak. Nah, kita akan masak susunya. Kita masak sampai panas dan gulanya larut ya teman-teman, sambil terus diaduk. Ini kita masak jangan sampai mendidih, nanti susunya bisa pecah. Nah, kalau sudah ada gelembung-gelembung di bagian pinggir seperti ini, terus aduk, matikan apinya dan angkat dari kompor. Lalu setelah uap panasnya hilang, kita tuang puding susu tadi ke cup yang berisi potongan jeli. Ini menuangnya pelan-pelan saja ya, supaya agar-agar putihnya tidak melebar dan menodai puding merahnya. Kira-kira seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, setelah selesai dituang semua, setelah itu kita biarkan lagi sampai benar-benar set dan mengeras. Udah deh jadi, ini dia puding merah putih atau puding kemerdekaan yang sudah set dan sudah siap disantap. Cantik banget kan ya teman-teman hasilnya? Untuk satu resep ini, aku mendapatkan hasil 24 cup dengan ukuran 65 ml. Ini bisa dijual dengan harga 1.500-an atau 2.000-an juga udah untung banget kok. Pasti dijamin laris manis, banyak yang suka karena cantik dan juga sehat. Nah, sekarang waktunya kita untuk icip-icip. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, cantik banget ya hasilnya. Aku cobain, bismillah. Rasanya enak banget, perpaduan antara jelinya yang kenyal dan juga agar-agar susu yang teksturnya lembut dan lumer. Jadi makin enak, apalagi ketika dinikmati dalam keadaan dingin, pasti makin enak. Nah, misalnya untuk jadi ide jualan, teman-teman bisa menutupnya dengan tutup cup puding seperti ini. Kemudian, untuk mempercantik lagi, bisa ditempelkan dengan stiker apa aja, stiker thank you atau stiker cantik seperti ini, pasti hasilnya jadi makin menarik. Oke, sudah dulu ya videonya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa dikasih like dan juga subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir sekali lagi. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.